Shalom, selamat malam, selamat bertemu dalam Remora, Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya, edisi 3 Juni 2026. Bersama saya, Penetua Wela Marfolinsa dari Jemaat GKE Yerusalem. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa. Di setiap persekutuan orang percaya Engkau hadir. Kehadiran-Mu memerdekakan hidup kami. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu lewat Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Biarlah pengurapan Tuhan mengalir mengurapi hamba-Mu. Pakailah mulut hamba untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Jamalah setiap hati kami, kuasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Roh Kudus, bekerjalah dan berbicaralah kepada setiap hati kami. Kami sudah menyiapkan tanah hati kami yang subur untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik salib-Mu, karena hamba hanyalah alat di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Adapun tema pada malam hari ini, zona nyaman versus pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada saat ini. Yang diambil dari Yohanes 14 ayat 25 sampai 26 yang demikian bunyinya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus tidak diutus hanya untuk membuat hidup orang percaya terasa nyaman. Dia datang untuk memimpin, mengajar, menegur, mengubahkan dan membawa kita hidup dalam kehendak Allah. Hari-hari ini banyak orang percaya ingin mujizat, ingin berkat, ingin pemulihan, tetapi tidak mau keluar dari zona nyaman, tidak mau berubah, tidak mau diproses, tidak mau meninggalkan kedagingan. Padahal seringkali musuh terbesar pertumbuhan rohani bukan penderitaan, melainkan kenyamanan yang membuat hati berhenti bergantung kepada Tuhan. Zona nyaman bisa membuat seseorang tetap terlihat rohani di luar, tetapi mati di dalam. Tetap beribadah, tetapi kehilangan api, tetap melayani, tetapi tidak lagi memiliki kehausan akan hadirat Tuhan. Tetap berkata percaya Tuhan, tetapi hidupnya dikendalikan rasa aman manusia, bukan pimpinan Roh Kudus. Perhatikan bangsa Israel, mereka dibebaskan Tuhan dari Mesir, tetapi hati mereka terus ingin kembali kepada kehidupan lama karena merasa lebih nyaman. Mereka lupa bahwa kenyamanan lama itu sebenarnya adalah perbudakan. Dan hari ini Roh Kudus sedang berbicara keras kepada gereja Tuhan. Jangan nyaman hidup setengah-setengah. Jangan nyaman tanpa pertobatan. Jangan nyaman tanpa dosa. Jangan nyaman hidup menurut daging, sebab daging selalu berkata, jangan terlalu serius ikut Tuhan. Tidak usah terlalu radikal, tidak perlu terlalu taat. Tetapi Roh Kudus selalu membawa seseorang kepada salib, kepada penyerahan, kepada kekudusan, dan kepada ketaatan total. Saudara, pimpinan Roh Kudus seringkali tidak nyaman bagi daging. Abraham harus keluar dari negerinya. Petrus harus keluar dari perahu.
Musa harus meninggalkan Midian. Para murid harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus. Mengapa? Karena tidak ada pertumbuhan tanpa proses, tidak ada kedewasaan tanpa penyerahan, dan tidak ada kuasa tanpa kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Hari ini mungkin Tuhan sedang membawa saudara keluar dari kenyamanan lama, hubungan yang salah, kebiasaan dosa, rasa aman manusia, atau kehidupan yang suam-suam kuku. Jangan melawan pimpinan Roh Kudus hanya karena daging ingin tetap nyaman. Sebab seringkali tempat paling berbahaya bukan badai kehidupan, tetapi kenyamanan yang membuat manusia tidak lagi mencari Tuhan. Roh Kudus bukan hanya penolong kelemahan, Dia juga pribadi yang menjaga api rohani tetap menyala. Dia mengingatkan firman Tuhan ketika hati mulai dingin. Dia menegur ketika langkah mulai menyimpang. Dia menguatkan ketika iman sedang lemah. Dan ketahuilah, orang yang dipimpin Roh Kudus mungkin melewati proses yang berat, tetapi hidupnya akan menghasilkan buah kasih dan kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan sedang memanggil gerejanya keluar dari zona nyaman, keluar dari hidup yang biasa-biasa saja, keluar dari kekristenan yang hanya ritual, masuklah dalam kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Sebab lebih baik berjalan bersama Tuhan dalam lembah yang sulit daripada tinggal nyaman tetapi jauh dari kehendaknya. Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Karena itu saya mendorong kita semua supaya memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus kembali menjadi pusat hidup kita, bukan hanya saat kita butuh pertolongan, tetapi dalam setiap langkah kehidupan. Terpujilah nama Tuhan, biar kebenaran singkat ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur firman-Mu sudah kami sampaikan. Bekerjalah atas setiap hati kami. Biarlah lewat firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati kami, membentuk karakter kami. Dorong setiap kami untuk kami semakin bertumbuh dalam kebenaran-Mu. Jangan biarkan kami hidup dalam zona nyaman yang tanpa kami sadari akan melukai hati-Mu. Namun bawa kami hidup dalam pimpinan Roh Kudus agar hidup kami menghasilkan buah, kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.